warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murdin waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat banyak. Akan tetapi para ulama mengatakan ajalluhunna, paling besar kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya setelah nikmat Islam, iman, yaitu kenikmatan berbentuk anak yang soleh solehah. Ini adalah kenikmatan yang sangat-sangat nikmat. Kalau orang tua kok gak punya anak soleh soleha, anaknya ganyang, ini adalah neraka sebelum neraka akhirat nih Pak. Berat. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia hidup istimewa, tapi ketika dianugerahi seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua, itu adalah siksa bagi orang tua. Karena itu para ulama mengatakan nikmat paling besar setelah nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat berbentuk anak soleh soleha. Dan untuk menjadikan anak kita menjadi anak soleh soleha itu bukan instan. Membentuk anak menjadi anak soleh soleha itu harus ada proses, harus ada usaha. Di antara proses agar kita mendapatkan anak yang soleh soleha, yang pertama, beri pendidikan agama, beri pendidikan. Setelah itu kasih contoh yang bagus. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh utama bagi anak kita. Ini adalah proses utama ini. Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih afdal, yang lebih berharga, melebihi pendidikan yang baik. Jadi kalau Anda mempunyai orang tua yang perhatian kepada pendidikan Anda, otomatis pendidikan agama ya, perhatian terhadap sholat Anda, perhatian terhadap ngaji Anda, syukur. Itu adalah pemberian orang tua yang sangat-sangat berharga. Walaupun orang tua kita tidak mewarisi harta kepada kita, cukup bagi kita pemberian orang tua yang berbentuk pendidikan agama, perhatian kepada kita, itu adalah pemberian orang tua, warisan orang tua yang sangat berharga. Nikmat Pak. Kalau punya orang tua bisa didik anak, kalau punya orang tua bisa menjadi contoh baik bagi orang tua, itu orang tua yang sangat istimewa bagi anaknya. Jadi contoh, orang tua itu harus jadi contoh pertama untuk anaknya. Baru anak itu akan berhasil, akan berbuah seperti orang tuanya. Tidak mungkin bapak ngelarang anak rokokan, cuma di ngarepe anak rokokan. Rokokan lo ya, lo. Anda jadi contoh. Kalau Anda kepingin anaknya tidak rokokan, rokokan di ngarepe anak. Kasih contoh yang benar kepada anak. Begitu juga kalau Anda kepingin mempunyai anak soleh soleha, kasih contoh yang bagus kepada anak. Mulai kecil Pak, mulai kecil, jangan nunggu dewasa.
Ketika jenengan sholat, ya, Anda aja anak Anda, walaupun masih bayi, taruh samping. Taruh samping. Ketika Anda baca Quran, taruh samping itu anak. Lama-kelamaan, ngeliat tingkah laku daripada orang tua, kok gerakane rokok tidak dipelokin jenengan. Nanti kalau dia sudah berdiri, melu rokok-rokok dia wis. Kenapa? Delok bapak. Begitu juga ketika Anda baca Quran, anak taruh samping, nggih. Lama-kelamaan minta buku itu anak. Kenapa? Buka-buka sudah. Melu bapak. Contoh yang bagus kepada anak. Anda harus menjadi contoh utama untuk anak Anda. Baru akan tumbuh itu anak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nih Pak, tak kasih contohnya dengan nggih. Jenengan tahu pring, Pak? Pring itu bambu ya. Itu bambu. Kalau mulai kecil kok miring, nggih, tumbuhnya kok miring, kemudian Anda luruskan, itu mudah. Ketika sudah ngelihat, oh iki pring iki miring, jenengan lurusno didik, iso gampang. Tapi kalau Anda biarkan sampai tumbuh besar, tidak Anda luruskan, miring terusno, ketika besar ini pring bambu dijejekno maneng podul. Patah itu bambu. Begitu juga anak, Pak. Anak mulai kecil itu dedek dalam agama. Dedek ngaji nih, sembayangi, sing setring dalam agama. Ketika ada sesuatu yang enggak pas, kok enggak sesuai dengan adabnya Nabi Muhammad ya? Mungkin anak jenengan rambutnya kok disemir ya? Iki niru sapa sih anak jenengan iki? Langsung tegur. Ojo dijarno, mboten napa-napa, Bib. Sik cilik, lucu. Loh, lucu. Iki padha pring miring jenengan terusno. Ketika anak itu ada sesuatu yang tidak pas, kemudian Anda stop, sudah kapok itu anak. Anak kok rambutnya tidak rapi ya, kok mulai gondrong gitu, potong nak. Wah, mulai sudah. Tapi kalau sudah Anda biarkan, wis jarno Bib, engko iso mikir dhewe dhek. Iku padha mek bambu, Pak. Bambu miring, jenengan terusno iki. Tumbuh dewasa miring. Dilurusno ketika dewasa, potol iku arek. Wis gede, wis balik diingetno, nak sembayang nak. Engko Pak, kekir mek jenengan. Iso-iso anak iku minggat teko oma. Kenapa? Anda biarkan mulai kecil. Anda biarkan mulai kecil. Anda yang salah. Anda tidak didik mulai kecil. Mulai cilik dedek. Walaupun keras mboten napa-napa. Kenapa? Untuk kebagusan anak. Ketika ada sesuatu yang tidak tepat, kencengno. Ketika diluruskan mudah, Pak. Masih kecil, gampang lurusno maneng. Akhirnya tumbuh dewasa jejeg iki arek. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu kecilnya. Nggih, mulai lahir, mulai cilik, bapak itu seneng tahajud. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Seneng tahajud. Setiap tahajud anaknya dibuka. Dibuka gini dok, melek, nangis, diturun maneng. Kenapa? Membiasakan. Ben jam saat ini harus tangi. Lama kelamaan, rodo gede, dikongkon tangi dok. Disuruh bangun. Setelah itu 1 menit 2 menit tidur lagi. Paham ya? Lama kelamaan disuruh nyiapkan air. Setelah nyiapkan air suruh tidur lagi. Lama kelamaan sudah besar, kebiasaan tangi saun tangi dewe. Akhirnya sembayang karo bapake. Dadi wali, Pak. Kenapa? Mulai kecil dididik. Lah kita kan enggak ya. Mulai biyen bapak yang amburadur, tas tobat, ndak tahu didik anak, ketok anake begitakan, ngamuk-ngamuk tok. Kita ini orang tua bisa marah aja ya zaman sekarang ini. Ndak bisa ngasih contoh, cuma bisa marah. Mending ketimbang ndak ada teguran. Cuma ini loh, kesalahan kita ini memang ndak mulai awal. Tidak memberi pendidikan agama. Kedua, tidak memberi contoh yang baik. Kasih contoh yang bagus kepada anak.
Ada cerita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Ulama besar, Pak. Mungkin ini ya 100 tahun yang lalu lah. Kurang lebih segitu. Beliau ini bersahabat dengan Al-Habib Syekh Al-Idrus di Yaman. Suatu saat, ini Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, ini qadhi. Kalau zaman sekarang ketua MUI-nya nah, di Hadramut, qadhi, hakim. Mendayo nang omahe Habib Syekh. Bertamu ke rumah Habib Syekh. Dilihat Habib Syekh ini masih ibadah, masih sholat. Ditunggu. Disuruh masuk, Habib Syekh-nya masih sholat. Ditunggu. Ketika pertengahan menunggu sholatnya Al-Habib Syekh, dilihat. Dia perhatikan, heran, Pak. Dibuat kagum dengan gerakan sholatnya Al-Habib Syekh. Heran, kenapa? Sempurna. Sempurna. Semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad dikerjakan. Penasaran ini Al-Habib Alwi ini, kok hebat ini Syekh ini, belajar di mana ini? Setelah salam tanya, wahai Syekh, jenengan nih, saya lihat mulai tadi sholatnya kok perfect ya, sholatnya kok sempurna, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jenengan belajar di mana? Tata cara sholat seperti ini belajar di mana? Maka dijawab oleh Habib Syekh, wahai Alwi, kamu ketahui saya ini tidak belajar kemana-mana. Ini sholatku ini yang membuat kamu kagum, ketahuilah. Ini adalah hasil aku melihat tata cara daripada sholat orang tuaku. Jadi apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat daripada orang tuaku. Orang tuaku mengerjakan bagaimana, itulah yang aku kerjakan. Jadi dikopas, Pak. Sholatnya wong tua didelok ambek anak dipraktekno. Ternyata orang-orang gawok didelok koyok-koyok wong alim, padahal enggak. Itu cuma hasil daripada ngelihat sholat orang tua begitu sempurna dipraktekno ambek anak, dikira anak yang alim pisan. Kenapa? Orang tua jadi contoh utama, contoh yang baik bagi anaknya. Hebat nggih. Ndak asal merintahkan sholat aja, enggak, dicuntui. Sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad kok ngenten. Akhirnya ditiru sama anak, orang-orang alimnya gawok, kaget. Iki hebat sholat ini. Sholat iki belajar ini. Ternyata cuma ngelihat orang tuanya. Ndelok wong tua sembayang kok ngene ya tak tiru. Jadi Al-Habib Syekh Al-Idrus, ulama besar. Ini yang pertama, nggih, kepingin duwe anak yang soleh-soleha, beri pendidikan agama. Setelah itu beri contoh yang bagus. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Semua anak, kata Nabi Muhammad, semua anak itu lahir di atas bumi itu dalam keadaan fitrah, bersih, ndak ngerti dosa, ndak ngerti maksiat. Hanya saja kata Nabi Muhammad, orang tuanya sing ngerusak wong tuae. Yang membuat anak itu gayanya seperti gaya Yahudi, gayanya seperti gaya Nasoro, itu orang tuanya. Anak enggak ngerti apa-apa. Ibarat pelukis nih, Pak. Nggih. Kain kanvasnya itu anak bersih putih, tergantung pelukisnya. Kata gambar apa iki? Gambar bunga, nikmat, indah, dinikmati itu, pandangannya enak. Lek gambar baju, gambar ketek, medeni iki. Begitu juga anak. Anak lahir di atas dunia ndak ngerti rokok, ndak ngerti apa-apa, Pak. Ndak ngerti apa-apa. Kok iso anake rokokan kok wong tua? Orang tua. Iki sing gambar iki wong tua. Kenapa? Dibiarkan. Kalau Anda kepingin, aku kepingin, Beb, anakku tadi ngene, anakku tadi gambaran, mulai cilik gambaran iki. Oh, aku kepingin anakku pinter ngaji. Kayak mulai cilik nang TPQ, kemudian ajak ngaji, kan begitu. Ndak bisa instan meneng-meneng aku kepingin duwe anak sing soleh-soleha. Lahir di jarno wis, ndak diadani, ndak dikomati, jenenge sapa mboten semerap, sak karepe dhewe. Pokok aku kepingin, Gusti Allah kan semerap ambek keinginan kula. Lho, saenake dhewe niki nggih. Harus ada proses, harus ada usaha dari orang tua.
gambaran anak yang jenengan sesuai dengan kehendak Anda. Kalau Anda kepingin menjadikan anak itu soleh soleha, mulai kecil digambar nih Pak. Nabi SAW sudah ngasih info, anak kulon jenengan niku bersih, ndak ngerti maksiat, ndak ngerti dosa. Kok iso yugone kulon jenengan iki ngerti maksiat? Kenapa? Di antaranya ya ada pembiaran daripada orang tua. Paham nggih Pak, Bu? Naam. Kemudian yang selanjutnya prosesnya yaitu kasih rezeki halal. Kasih makanan yang halal. Kemudian pilihkan lingkungan yang bagus bagi anak. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ini salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Mekah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan begini. Ar-radha wal biqa mimma yughayyiru tiba'. Asupan makan dan lingkungan itu di antara penyebab berubahnya watak manusia. Jadi perubahan karakter perilaku manusia itu penyebabnya dua. Makanan dan lingkungan. Ini penyebabnya. Yang pertama makanan. Ini bahaya Pak. Jangan asal memberi makanan kepada keluarga. Kenapa? Bahaya. Nabi SAW bersabda, Man akalal halal ata'ad jawarihu sa'am aba. Wa man akalal haram asad jawarihu sa'am aba. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak makan kecuali yang halal, yakin ini halal, kemudian masuk ke dalam perutnya, atau ajawarihu, maka mau tidak mau, kata Nabi Muhammad, mau tidak mau, anggota tubuhnya ini mudah untuk diajak taat kepada Allah, gampang, diarahkan untuk taat kepada Allah itu gampang. Kerungu adzan langsung kepingin sembahyang, kerungu pengajian langsung kepingin hadir. Kenapa? Sudah bensinnya ki pertamak nih, bersih nih. Kenapa? Semangat halal. Nggih. Kalau masuk ke dalam perut kita asal-asalan, sing penting nikmat, ndak urusan halal haram, asad jawarihu sa'am aba. Males. Diajak ibadah itu males. Kerungu adzan turu. Males gampang wis engko jam 7 iso dikodok kok. Nggih. Kerungu pengajian ndak mau hadir walaupun gratis. Hayya ilal orkes berangkat walaupun bayar. Nggih. Ini bahaya, berarti yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang tidak membuat Allah ridho. Nah, begitu juga anak kita. Anak kita nih Pak, kalau dikandani bangkang, diarahkan kok ndak nurut, kita harus koreksi. Ojo-ojo kulon jenengan salah mlebokno panganan iki. Kenapa? Mau ndak mau, anak itu akan maksiat kalau yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Kalau yang masuk ke dalam perut anak kita itu halal, gampang ngaranoi. Nak pengajian, nggih Pak, berangkat. Kerungu adzan, nak adzan, nggih Pak, sembahyang. Kenapa? Halal. Ini sudah diinfokan oleh Nabi Muhammad. Kalau makanannya halal, gampang taati. Kalau makanannya haram, mau tidak mau bakal maksiat. Begitu juga keluarga kita. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, ojo ugal-ugalan. Kalau mencari makanan, jangan asal nikmat. Cari makanan yang halal. Walaupun tempe Pak, pokok halal, itu bisa membuat sehat batin dohir Pak. Dohir batin sehat. Tidak penyakitan jerone. Coba lihat orang-orang dulu ya. Masya Allah ya. Orang-orang dulu itu mangan pecel. Ambek kecambah, mari. Tempe kecap, mari. Semangat semua ya. Ndak ono sing setruk, ndak ono. Zaman saiki mangane burger, PT iku. Ya Allah, seumur 40 tahun, 50 tahun wis ngeblak kabeh. Dohir batine bobrok pisan. Kenapa? Makanan. Ini tidak dijaga. Zaman sekarang ini tidak ada. Yang penting mangan, Beb.
Barokah dak barokah urusan buri wis. Yang penting war kan begitu. Kalau orang dulu ndak mau diteliti tekan di panganan iki. Jenengan antu teko sapa? Dikasih orang itu masih ngeliat-ngeliat. Iki sing ngekeki wong ndak sembayang, dikene maneh nang wong liya. Orang-orang dulu ya, dilihat sapa sing ngekeki? Oh, Pak niki. Wah, baru makan. Kenapa? Tahu. Kalau orang ini ndak mau. Perhatian dengan makanan. Wal biqa, lingkungan. Lingkungan itu Pak, sedikit banyak itu bisa merubah karakter loh ya. Jangan Anda katakan biasa-biasa aja, oh bahaya. Lingkungan itu menentukan. Anda mendidik anak dalam rumah dengan didikan agama, agamis, religi. Cuma ketika keluar rumah kok koncoy tidak kena, bahaya ini. Temannya kok tidak kena kabeh, bahaya. Kenapa? Bisa merubah. Sedikit banyak, cepat lambat, anak kulon jenengan bakal berubah. Kenapa? Lingkungan. Ini bisa merubah loh ya. Lingkungan ini bisa merubah karakter anak kita. Coba lihat bagaimana cerita-cerita ulama-ulama dulu. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang Maulid Habsi. Paham ya? Pengarang Simtud Durar niku. Beliau mengatakan begini. Ayyam kunna fil haramen ma yumakkinuna walidi minas salat fil haram. Beliau menceritakan Al-Habib Ali, saya dulu ketika masih kecil itu hidup saya di kota Mekah. Saya beserta keluarga saya ada di kota Mekah. Tapi aku tidak pernah sholat berjamaah di Masjidil Haram kecuali Jumatan. Tidak diperkenankan oleh orang tuanya keluar rumah. Kenapa? Takut, Pak. Takut. Dididik oleh orang tuanya di dalam rumah dengan didikan agama. Metu katina Masjidil Haram kan bagus. Masjidil Haram sholat di sana itu berapa lipat pahalanya. Cuma tidak diperkenankan oleh Al-Habib Muhammad. Abahnya Habib Ali takut ketika keluar rumah menuju Masjidil Haram di tengah jalan iki lho, on opo-opo kok wedi aku. Mbok ketemu kanca sing ndak kena, ada pemandangan yang haram. Saya takut anak saya nanti terpengaruh. Karena itu saya larang anak saya untuk sholat Masjidil Haram. Sholat ambil bapak di rumah. Sholat berjamaah sama orang tua. Jumatan berangkat bareng. Kenapa? Lingkungan. Padahal Pak, coba Anda pikirkan. Kota Mekah Pak. Kota Mekah zaman dulu. Zamannya ulama. Cuma bagaimana ketat daripada penjagaan orang tuanya Al-Habib Ali. Dijogo. Ojo sampai koncoan ambil wong ndak bener. Lingkungannya harus mendukung untuk menjadikan anak yang soleh-soleha. Ndak sembarangan. Kalau kita kan sing penting api. Ndak ndelok kanan kiri. Padahal kanan bandar togel, kiri prostitusi. Buyar anak kulon jenengan, Pak. Cari dulu aljar, qobladar. Kalau Anda mau pindah rumah, kalau Anda mau bangun rumah, lihat dulu, tengok kanan kiri. Lingkungan Anda ini aman nggak untuk anak? Lingkungan ini mendukung nggak untuk anak menjadi soleh-soleha? Pendukung nih Pak. Al-biqa. Lingkungan bisa merubah karakter anak kita. Habib Ali, urip di Mekah, nggak tahu sembahyang di Masjidil Haram kecuali Jumatan. Kenapa? Takut wong tua nih Pak. Wedi. Engko lek metu nang Masjidil Haram tengah jalan ketemu konco ndak kena, berubah anakku. Zaman sekarang, waduh. Ugal-ugalan nggih kula jenengan iki. Apalagi anak perempuannya, Masya Allah. Durung ono akad ijab kabul, disusul wong lanang, dikekno. Alasannya enak. Anu ya titip anak kula nggih. Jagon ojo sampai bengi-bengi. Waduh. Iki kucing dikai asin nih Pak. Anda ndak mau jaga. Jaga dulu anak. Jangan asal-asalan. Wedus nih Pak. Ndak gelem koncon ambek macan kok. Iya, kambing itu ndak mau temenan dengan serigala. Kenapa? Dimakan. Lah kok iso? Anak kulon jenengan ndak steril. Untuk cari teman ini kita tidak seleksi. Delok ndime anak jenengan iki koncon mbek sapa? Oh, iki ya cok koncon iki ya.
Nggak usah teman sama ini, jangan sama ini, jangan sama ini. Harus dikontrol anak. Jangan asal-asal ngelepas anak. Wes ya, pokok ojo sampai jam saya ini. Ojo gini, ojo gini, ojo gini. Loh, anak ini di luar sama siapa? Kalau di luar koncon macan, dadi macan anak jenengan nih. Teman itu bisa merubah watak, lingkungan bisa merubah karakter. Anda sebagai orang tua harus seleksi. Ketika anak datang, ya dari sekolah, tekan jenengan, koncon bisa apa? Harus tahu Anda temenan dengan siapa anak kita. Jangan asal berteman. Kalau Anda biarkan itu anak, walaupun Anda kasih didikan agama dalam rumah, hancur Pak. Hancur. Albiko, ini merubah makanan dan lingkungan. Ini bisa merubah perilaku anak-anak kita. Kalau di dalam kitab Al-Istizada itu diceritakan ada Habib bangsanya Al-Junaid. Ini kalau tidak salah tahun 1900-an lah. Ya 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu. Beliau asli Tarim. Pindah di Singapura, lahir di Singapura. Didikannya kental didikan salaf. Pakaiannya, akhlaknya pokok persis sampai salaf. Suatu saat kepingin pindah ke Mekah, dibawa satu keluarga, ayo pindah ke Mekah, dibawa, kita selama-lamanya di kota Mekah, pindah dari Singapura, diborong sudah, semua dibawa, anak istrinya dibawa, pindah ke Singapura, ternyata hanya 3 tahun, kepingin pindah mana nang Tarim, ayo pindah lagi, ayo balik nang Hadramut. Bingung ini istri dan anaknya. Wahai bapak, wahai suamiku, lu jenengan kan ngomong kalau kita ini sudah pindah di Mekah selama-lamanya kita di sini. Iya wis, aku ndak niat mana di gini. Lu kenapa? Akhlak anakku yang aku didik mulai kecil, aku didik sesuai dengan didikan salafku. Saiki kari 1/4 tok. Gara-gara urip begini, lingkungan ndak tepat. Saat itu ndak pas. Ayo balik mana? Balik. Kita kalau teruskan di sini hancur anakku. Akhlaknya anakku sebobrok iso entek ndak ono maneh didikan salafis. Nang Mekah lho niki, Pak. Pindah nang Mekah zaman niku zamane ulama bisa merubah, Pak. Akhlak yang dididik orang tua tahunan cuma beberapa tahun sudah difilter hancur. Entek, Pak. Pemanen kita nggih. Urip zaman saiki Allah beriku kayak banyu teh saiki, Pak. Iya, pacaran itu sudah biasa. Hamil di luar nikah itu wis kayak lumrah. Terus tadi apa anak kula jenengan niki? Kalau kita ndak streng, kalau kita ndak ketat dalam pendidikan, hancur Pak anak kita ini, Pak. Kita sebagai orang tua harus kenceng, harus jejak, harus tegas untuk mengatasi anak-anak kita. Ini lihat, coba Anda bayangkan. Lingkungan merubah, Pak. Ini zaman kita saat ini. Kita mau pengajian, waduh. Teko oma nang masjid. Itu sudah melihat macam-macam, Pak. Sing wong wedok buka aurate, nggih. Sing bad kelambine durung lengkap digawe, kan ngenten. Lagi kan kudangane tiang-tiang sing di dalam niki. Padahal ini mau pengajian. Ini mau pengajian, banyak rintangan, Pak. Kati pengajian disuguhi maksiat dine kula jenengan iki, kilo. Ditutupno. Setelah itu di pengajian campur lanang wedok. Kemudian sing ceramah, ya Allah. Sing ceramah porno, Pak. Nyeritakno tentang bentuk lekuk tubuh daripada perempuan. Ceramane isi ceramahnya ngerangsang syahwat. Lu tadi apa nek kula jenengan kok ngene niki? Ini kan sudah terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang terjadi. Kalau ceramah cuma mempertontonkan, isi ceramahnya cuma gambar perempuan, nggak usah ada pengajian, Pak. Ndelok TV wae, Pak. Iya, karena itu bahaya. Zaman sekarang ini bahaya ya. Pengajian pun kita harus seleksi.
Tidak semua pengajian kita harus hadir. Lihat dulu siapa sing ceramai. Lek sing ceramai iki kok ngundang syahwat dak teko. Ini siapa? Lihat dulu, ojo asal-asalan pengajian geruduk teko. Loh, delok ndime. Pengajian iki sesuai syariat enggak? Campur lanang wedok enggak? Niki apa iki sini iki? Sing ceramah sinten? Oh, sing ceramah iki masyaallah Kiai fulan. Lek ceramah iki iso menggairahkan iman teko. Begitu. Kenapa? Biar ndak berubah anak-anak kita. Faham ya Pak, Bu? Hati-hati. Yang pertama, kasih didikan agama. Yang kedua, kasih contoh yang bagus. Yang ketiga, kasih makanan yang halal. Yang keempat, pilih tempat naungan, lingkungan yang mendukung untuk anak kita. Ojo asal-asalan bangun omah. Jangan asal-asalan. Kalau Anda mau pindah rumah, lihat dulu. Iki pas nggak? Ambil yugon jenengan. Iki tempat iki ya apa iki? Ono ustadz enggak? Tempat ini bagaimana? Ini mendukung enggak menjadikan anak saya soleh soleha? Kalau pas pindah. Aljar gadadar. Delon kanan kiri. Lihat dulu tetangganya siapa, baru Anda bangun rumah di situ. Kemudian Pak, Bu, yang perlu kita ketahui bersama, anak kita itu Pak punya hak loh ya. Punya hak yang wajib dilakukan oleh seorang ayah. Ada di antaranya yang diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang ayah dilama ambil anaknya. Ngelama anaknya Pak, digeret ambil bapaknya, dilaporkan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, hadza ibni ya'ukuni. Iki yugo kula niki. Ini anak saya nih. Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihatono anakku nih. Napa? Kurang ajar. Anakku ini kurang ajar. Ketika dilaporkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, mendengar laporan seorang ayah, anak kurang ajar nang bapak, memerah. Wajah Sayyidina Umar ki ngamuk Pak, dituding. Anaknya dituding. Amata khafullah fi uquqi walidik. Anak, jenengan nak wedi Gusti Allah. Kok kurang ajar ambek wong tua? Marah Sayyidina Umar. Ketika marah diceritakan, nak, iki bapak jenengan wajib bakti nang wong tua. Iki bapak jenengan sing gedekno jenengan. Diceritain sama Sayyidina Umar tentang hak-haknya orang tua. Didengarkan sama anaknya. Setelah didengarkan, anaknya balik tanya, wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah, jenengan nasihat nyentuh hati, senang saya nasihati. Cuma saya mau tanya, wahai Amirul Mukminin, mau tanya apa jenengan? Amali ibni hak ala walidi hakun. Tadi kamu terangkan tentang hak-haknya orang tua. Sekarang saya mau tanya, anak ini punya enggak hak yang wajib dilakukan oleh ayahnya? Maka Sayyidina Umar mengatakan, na'am, ada. Kamu wahai anak punya hak yang wajib dilakukan oleh ayahmu. Terus apa hak-haknya aku? Apa wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, ayyastanjiba ummah. Seorang ayah harus memilih calon ibu yang solihah. Yang kedua, ayyuhsina ismahu, memperbagus nama anak. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab, ayah wajib mengajarkan anaknya baca tulis Al-Quran. Ini haknya anak nih. Ketika diterangkan oleh Sayyidina Umar, milih ibu sing sae, ngajari baca tulis Quran, ngasih nama yang bagus, langsung jerit ini anak. Wallahi, demi Allah Sayyidina Umar, demi Allah, hak-hakku tidak pernah diberikan oleh orang tuaku. Yang kamu sebutkan hak-haknya anak, tidak ada satupun yang orang tuaku berikan kepadaku. Ini aku ini lahir daripada ibu mantan pelacur. Yang penting ayo dirabi oleh bapakku. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, jenengku ki elek. Orang tuaku tidak mempersiapkan nama yang bagus untuk anaknya. Namaku Ja'lan.
Ja'lan itu kalau artinya itu kelelawar jantan. Opo karepe nggih? Ndak engke jeneng sing apik. Yang ketiga ya Amirul Mukminin, mulai lahir sampai dewasa seperti ini tidak pernah satu ayat pun ayahku mengajari aku. Ndak tahu ngajari belas wahai Amirul Mukminin, ngurusi bisnis tok, ngurusi kerjaane tok, ndak ngurusi anak. Langsung Sayyidina Umar noleh nang bapake, geregeten iki, jenengan lapor anak kurang ajar ambek bapak, jenengan sing lapor anak durhaka kepada orang tua, ternyata kamu wahai ayah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu. Ini adalah hasil daripada didikanmu. Berangkat mulia gowok anakmu, iki hasil kon, iki hasil didikanmu, sudah syukuri aja anakmu. Coba Anda bayangkan, ayas tanjiba ummah, milih ibu sing sae, ojo asal ayu, lihat akhlaknya, lihat agamanya. Kenapa? Anak kita Pak, anak kita nih itu 90% waktunya itu habis dengan ibu. Lah ibu nak kena bubar anak kula jenengan Pak. Karena itu Sayyidina Umar tetep haknya anak ini harus memilihkan calon ibu yang solehah. Artinya ketika Anda mau nikah itu ojo delok parasit tok, melihat wajah silahkan, cuma untuk menjadi pendorong Anda menikahi seorang perempuan adalah agama. Delok ndime iki keluarga sapa saiki? Yo iki keluarga Bandar Togel, mboten napa-napa pokok ayu beb. Dadi pecandu anak jenengan. Lihat dulu agamanya. Niki mboten napa-napa wis. Walaupun ndak sepiro ayu, cuma akhlake sae, mboten napa-napa. Iki gawe ibuke anak-anakku. Itu pertimbangannya agama. Ahmad bin Hambal itu. Imam Ahmad bin Hambal ketika meninggal istri pertamanya langsung ditawari oleh seorang ulama yang punya dua anak perempuan, yang satunya cantik tapi kurang soleha, yang kedua cacat jelek cuma soleha. Milih sing elek Pak. Kenapa? Untuk calon anaknya, bukan hanya untuk pelampiasan nafsu saja. Cuma yang dipikirkan oleh Imam Ahmad jangka panjang, anakku. Kalau untuk pelampiasan syahwat, kalau kita nikahnya urusan syahwat tok, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Tuh kambing, sapi, podo Pak, pelampiasan syahwat sama. Ada kawinnya hewan ada. Terus apa bedanya kalau jenengan? Perbedaannya adalah dalam niat, di dalam memilih sopo calon ibu yugone kula jenengan. Nah, itu dipilih Imam Syafi'i. Nggih, coba lihat bagaimana ceritanya Imam Syafi'i, bapak Imam Syafi'i. Abahnya Imam Syafi'i itu suatu saat jalan di pinggir kali. Nggih. Lapar. Kok subhanallah ada buah delima ngambang di kali, diambil sama abahnya Imam Syafi'i, dimakan. Setelah dimakan kebingungan, loh iki buah delima ndak mungkin lugur teko langit langsung, iki pasti ono pohon ini. Kalau sudah ada pohon pasti ada yang punya ini. Kalau saya makan tadi ndak izin berarti ya. Digoleki Pak, ditelusuri, kalinya itu sungainya disisir. Mulai dia ngambil buah disisir, sing di oma ono pohon telimae pinggir kali. Diikuti arahnya sungai ini, diikuti subhanallah kepethuk, ketemu ada rumah, ada pohon delimanya, wite di dure sungai. Oh iki wonge, ini orangnya si aku tinggal halali. Saya mau minta halalnya. Ketok pintu, ketemu sama orangnya. Pak, jenengan nggih yang punya pohon delima. Nggih. Wonten apa? Ndak, tadi ada pohon delima itu ngambang di kali, Mang. Saya ambil, kemudian saya makan. Saya lapar.
Sekarang saya minta halalnya sama jenengan. Saya minta halal, minta ridho. Ini yang punya rumah ini, loh, iki wong hebat berarti nih. Iki nak sudah cul ini. Ini orang hebat nih. Ndak, aku ndak tindak halal no. Ndak gelem aku tak halal no. Waduh Pak, saya minta halalnya. Wis jenengan kating kayak syarat nopo-nopo, betul nopo-nopo wis. Kayak syarat apa wis, pokok halal. Temenan ya. Jenengan tak kayak syarat, engko tak halal no. Nggih betul nopo-nopo. Jenengan rapi ambek yugone kula. Saya punya anak perempuan, jenengan harus nikah. Meneng, Pak. Nggih wis, mboten napa-napa wis. Pokok halal nggih, Pak. Nggih. Tapi anak saya ini buta loh ya. Waduh, kepikiran wis. Anak saya ini buta. Cacat ya, Pak. Gelem ndak? Gara-gara delimo nih, Pak. Rabi yang cacat ya. Ndak ono syarat liyane ta, Pak? Ndak. Jenengan harus rabi ambek anak kula cacat, buta wis. Ndak enak wis, gelem ndak? Mboten napa-napa wis. Pokok halal nggih, Pak. Nggih. Benjing rabi. Diakad, Pak. Diakad. Setelah diakad ditunjukkan, itu kamarnya anak saya. Kau hampiri anakku. Turun delok blas niki, Pak. Delok anakku. Masuk, Pak, masuk kamar, bapaknya Imam Syafi'i ini. Masuk kamar, delok wedok ayu di jero kamar itu. Jerit, astagfirullah, salah mlebu kamar. Astagfirullah, metu. Pak. Itu bukan anak jenengan niku. Saya salah masuk kamar, maafnya ya. Lho, napa oh? Salah. Wong wedok ayu. Oh, iku anakku. Loh, jadi anak jenengan cacat. Iya. Anak saya itu buta. Buta dari maksiat. Ndak tahu ndelok maksiat anakku. Anakku ini cacat tangannya, ndak tahu nggarai wong. Ndak tahu jahil tangannya. Kakinya cacat anakku. Cacat ketika untuk bermaksiat, cacat, ndak iso. Sikile anakku ndak tahu melakukan nambah ngene maksiat ndak tahu. Iku anakku. Wayu solehah. Iki surga dunya akhirat nih nggih. Bapak kok ngenten, ibu kok ngenten. Metu nih Imam Syafi'i, pantes enggak? Pantes, Pak. Bapak wedi sing haram, ibu ndak gelem maksiat, kemudian digatukno rapi, metu nih Imam Syafi'i, pantes dadi imam gede. Lelek kula jenengan halal haram sikat nggih. Wedok iki anake sapa mboten semerap, kemudian dirapi, metu nih Imam Syafi'i mergan, ya wis tapak, Pak, nggih. Ya wis syukuri mawon. Karena itu yang seleksi, nggih. Lah terus lek mari rabi maneh. Nah. Ya wis itulah keinginan kita ya. Lek wis sing mari wis kadaluwarsa, wis mari kabeh, ya wis ndonga. Ini usaha kita. Kalau sudah wis kadaluwarsa, tinggal satu usaha kita. Doa. Nggih, ojo lali ndongakno anak. Kalau kita doa selipkan anak, ojo ndonga ya Allah sugih. Loh, sugih terus lah anak iki opo? Kapan didoakan anak? Jangan lupa selipkan doa untuk anak. Coba lihat. Allahumma ja'al, doanya Nabi Ibrahim apa? Allahumma ja'alni muqimas sholati. Terusannya apa? Wa min dzurriyyati. Ndak lali ambek anake ya Allah. Jadikan aku ya Allah orang yang menegakkan sholat kepadamu ya Allah. Kemudian dungakno anakku bisa ya Allah. Dungakno anak putuku dadi wong soleh soleha. Didungakno Pak yugone Pak. Ojo ndonga dhewe. Mugi-mugi ya Allah pasar laris rame. Anak ya Pak. Kapan Anda mendoakan anak? Doakan. Anda hadir pengajian, doakan. Mudah-mudahan anakku tadi soleh-soleha. Anda hadir maulutan, Anda hadir burdan. Selipkan. Hadirkan anak dan keluarga Anda. Insya Allah berkat usaha kita yaitu berbentuk doa, insya Allah Allah kabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan anak turun kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan anak turun kita menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.